Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prestasi. Anak-anakku, hari ini Kamis 16 September 2021, kalian kembali bertemu dalam serial video pembelajaran kelas 4 Muhammad Yamin, yang mana hari ini kita akan mengulas materi PKN pada tema 3, subtema 2 dengan sumber modul spekta kalian. Silakan kalian buka halaman 15 dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim berharap kebaikan, kegiatan belajar daring hari ini kita mulai. Soal nomor 1. Berikut merupakan kewajiban kita terhadap hewan peliharaan. Tentunya ada sebagian dari kalian yang memiliki hewan peliharaan di rumah, seperti halnya Pak Aris. Setiap kita memiliki hewan peliharaan, tentunya kita punya kewajiban untuk apa, anak-anak? Yaitu memberi makan hewan peliharaan tersebut secara rutin. Nomor 2. Merawat hewan peliharaan dapat dilakukan dengan cara jika hewan peliharaan kita mengalami sakit atau ada tanda-tanda atau gejala sakit, sebaiknya hewan tersebut segera kita bawa ke dokter hewan yang terdekat. Nomor 3. Membersihkan kandang merupakan titik-titik terhadap hewan peliharaan kita. Kira-kira di antara hak, kewajiban, kebijaksanaan, sama tanggung jawab mana yang paling tepat? Jawabannya adalah tanggung jawab, anak-anakku. Membandingkan kewajiban dengan tanggung jawab itu tentunya kita harus tahu bahwa nilai tanggung jawab lebih tinggi daripada kewajiban. Kenapa demikian? Karena tanggung jawab mempunyai pengertian menanggung semua akibat dari keputusan yang kita ambil dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kalian memelihara seekor hewan, tentunya kamu harus tahu akibat yang harus kalian sadari jika kita memelihara seekor hewan. Akibat itu diantaranya adalah kita harus sadar akan hak daripada hewan-hewan tersebut yang harus kita penuhi. Nomor 4, hewan peliharaan mempunyai hak sebagai berikut. Hak yang harus dipenuhi oleh hewan antara lain yaitu diberi makanan dan minuman secara teratur. Sebenarnya B, C, dan D itu semuanya benar. Dibersihkan kandangnya itu benar. Mendapatkan pemeriksaan dokter secara rutin. Biasanya kalau ada seseorang yang punya hewan yang harganya cukup mahal seperti kucing Angora, karena tidak ingin kucingnya sakit dan ingin selalu sehat, biasanya diperiksakan secara rutin ke dokter hewan. Ya, kita juga harus memberikan perhatian dan kasih sayang kepada hewan-hewan yang kita miliki. Namun dari 4 pilihan itu yang memang harus kita lakukan secara rutin dan paling sering adalah yang A, yaitu memberikan makanan dan minuman. Nomor 5, agar hewan peliharaan terbebas dari penyakit, sebaiknya diberi vaksin. Jadi tidak hanya manusia yang butuh vaksin. Kamu lihat seperti anjing dan kucing kadang perlu disuntik dengan vaksin anti rabies. Nah, karena penyakit rabies ini cukup berbahaya dan bisa menular pada manusia, maka kucing maupun anjing itu harus diberi vaksin anti rabies. Nomor 6, salah satu dampak atau akibat yang akan terjadi bila tidak melaksanakan kewajiban kita terhadap hewan di lingkungan sekitar kita, yaitu terciumnya bau yang tidak sedap
dari lingkungan sekitar kandang. Ingatlah anak-anakku bahwa binatang peliharaan pasti akan menghasilkan kotoran kan. Nah, kalau tidak rutin kita bersihkan, kemudian kandangnya tidak kita semprot, nah, akan tercium bau tidak sedap yang bisa mengganggu orang-orang di sekitarnya. Nomor 7, jenis hewan berikut yang terancam punah karena diburu untuk diambil kulitnya adalah yang A itu komodo. Komodo bukan diambil kulitnya, nggih. Banyak orang berburu komodo untuk diambil telurnya karena telur komodo ini harganya sangat mahal dan ditetaskan untuk koleksi pribadi. Yang B, burung cendrawasih itu bukan diambil kulitnya tetapi diambil bulunya karena bulunya sangat indah dan harganya juga sangat mahal. Yang C, harimau. Inilah binatang yang sengaja diburu oleh manusia untuk diambil kulitnya. Sedangkan yang D, badak, itu diburu oleh manusia karena harga jualnya yang sangat mahal. Biasanya dipakai sebagai hiasan. Nomor 8, kegiatan di bawah ini yang tidak menyebabkan hewan menjadi punah. Sekali lagi tidak menyebabkan punahnya hewan. Yaitu yang D, pembuatan cagar alam. Anakku harus kalian ingat sebenarnya cagar alam itu dikhususkan untuk pelestarian flora atau tumbuhan langka. Kalau khusus binatang, tempat pelestariannya namanya suaka marga satwa. Nomor 9 berikut ini yang bukan kegiatan melestarikan hewan. Sekali lagi bukan kegiatan melestarikan, yaitu perburuan hewan secara liar. Berburu itu sekarang harus ada izin. Dan tidak semua jenis binatang boleh diburu. Nomor 10, pembuatan cagar alam merupakan contoh pelestarian yang ditujukan untuk melindungi hewan-hewan tertentu agar tidak punah. Bagaimana anakku? Masih semangat mengikuti video yang Pak Aris berikan? Sekarang kita berlanjut ke soal isian singkat. Nomor 1. Mendapatkan kandang bersih merupakan titik-titik hewan peliharaan. Merupakan apa? Hak daripada hewan peliharaan. Nomor 2, badak bercula 1 merupakan hewan langka yang dilindungi di mana? Yaitu di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Nah, ini badak bercula 1 merupakan binatang satu-satunya yang ada di dunia yang ada di Indonesia. Jadi di negara lain hanya ditemukan badak bercula 2. Nah, di Indonesia khusus kita punya satu hewan endemik, yaitu hewan yang khas, badaknya hanya bercula 1. Nomor 3, agar hewan peliharaan kita sehat dan terbebas dari penyakit, sebaiknya divaksin. Yang melakukan vaksin siapa? Harus dokter hewan. Nomor 4, bagian dari burung cendrawasih yang dijadikan sebagai hiasan topi upacara adat suku-suku di Papua adalah bulunya. Soal terakhir nomor 5 untuk soal isian. Hewan di atas yaitu gajah. Di Indonesia ada gajah yaitu gajah Sumatera. Hanya ada di Pulau Sumatera anak-anakku. Banyak diburu oleh manusia untuk diambil gadingnya. Harga gading gajah sangat mahal di pasar gelap internasional. Harganya bisa mencapai 200 juta anak-anakku per batang atau per gading. Kita sambung ke soal uraian angka Romawi 3. Soal nomor 1, tuliskan 3 contoh hak yang diperoleh hewan peliharaan. Yang pertama, mendapatkan makanan atau minum. Yang kedua, diperhatikan kesehatannya.
Yang ketiga, diperhatikan pula kebersihan kandangnya. Kita lanjut sambil mendengarkan suara tilawah Quran. Tuliskan 3 contoh kewajiban kita terhadap hewan peliharaan. Jadi kalau kita punya hewan peliharaan, pasti kita punya kewajiban untuk mengurusnya, kan? Nah, antara lain yang pertama, yaitu memberikan ruang gerak yang cukup. Ada beberapa jenis hewan itu yang terpaksa harus dimasukkan dalam sangkar, karena kalau tidak dimasukkan maka hewan itu akan lepas dan hilanglah hewan kita. Seperti burung, ya nak. Nah, sangkar burung tidak boleh terlalu sempit, harus sedikit luas sehingga gerak burung tidak terbatasi. Yang kedua, berikan secara rutin makanan dan minuman yang menjadi kebutuhannya. Ini jangan sampai telat, karena sekali telat maka hewan peliharaan itu bisa-bisa sakit dan bahkan mati. Yang ketiga yaitu, bila binatang peliharaan kita sakit, jangan segan untuk membawanya ke dokter hewan. Lanjut ke nomor 3, perhatikan gambar berikut. Gambar apa, anakku? Itu gambar seekor kucing. Lihatlah kucing itu, sungguh menyedihkan. Karena apa? Terlihat kurus dan tidak terurus. Di pertanyaan dari soal nomor itu, apakah hewan di atas terpenuhi haknya sebagai hewan peliharaan? Jawabannya tidak. Kenapa demikian? Karena tadi sudah saya sampaikan, kucing itu terlihat kurus dan kurang terawat. Nah, sebutkan kewajiban beserta dampak yang ditimbulkan bagi hewan dan lingkungan berdasarkan gambar di atas. Nah, kalau kewajiban kita terhadap kucing tersebut, jika kita pemiliknya, yang memenuhi kebutuhan kucing peliharaan tersebut, misalnya makanannya, minumnya, sehingga kucing tersebut bisa tumbuh sehat. Nomor 4, apa akibat yang ditimbulkan dari kegiatan perburuan liar? Yang jelas, jika kita sering melakukan perburuan liar, maka hewan-hewan atau tumbuhan, flora dan fauna di sekitar kita akan cepat punah dari habitatnya. Nomor terakhir, 5, mengapa keberadaan burung cendrawasih dan merak terancam punah? Burung cendrawasih dan merak adalah contoh hewan yang menarik untuk dilihat, sehingga banyak pemburu yang memburunya karena ingin mendapatkan bulunya yang indah. Demikian anak-anakku untuk seri video pembelajaran kelas 4 Muhammad Yamin yang Pak Aris berikan hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.